Ya, selamat datang kembali di metode penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan membahas tentang data dan pengukurannya. Dalam membahas topik ini, kita ada beberapa subtopik yang akan kita perdalam. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah skala pengukuran, yang ketiga adalah mengukur dan memanipulasi variabel, dan yang keempat adalah mengevaluasi pengukurannya. Baik, kita bicara dulu dengan pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran ini adalah suatu aktivitas yang melekatkan sistem nilai atau sistem penilaian pada sebuah variabel atau satu hal yang ingin kita teliti. Misalkan kita ingin meneliti tinggi badan. Nah, sistem penilaian yang kita pakai, kita melekatkan sistem penilaian, di mana di dalam sistem penilaian itu ada unit pengukurannya, ada skala pengukurannya, sekaligus juga ada angka yang akan kita gunakan atau nilai yang kita gunakan. Nah, tugas utama dalam pengukuran adalah untuk mewakili variabel penelitian secara numerik. Tadi yang kita bahas aktivitasnya adalah melekatkan sistem penilaian, yaitu untuk yang pertama menetapkan angka yang mewakili nilai-nilai variabel, dan yang kedua adalah pengukuran untuk setiap peserta merupakan data yang akan dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam penelitian psikologi, nilai atau skor peserta itu jarang dimunculkan ke dalam permukaan dan dibahas secara individu, tapi yang biasanya kita lakukan adalah kita membuat rata-rata. Cara kita menggambar dan mengorganisir data dalam penelitian psikologi adalah dari sekian banyak responden yang kita dapatkan, kita mengambil rata-ratanya, atau kita menggunakan penilaian yang lain. Misalkan kita menggunakan mediannya, kita melihat modusnya, atau kita melihat pengukuran sentral tendensi yang lain, persentil, atau varians, di mana setiap individu itu akan diperlakukan sama dan tidak ada yang dimunculkan secara spesifik, kecuali memang ada nilai-nilai skor tertentu, nilai skor ekstrim, entah sangat rendah atau sangat tinggi, gitu. Dan ini pun juga sebetulnya paling mencuat gitu kalau misalkan kita menggunakan pengukuran central tendency berupa range. Jadi rentang ini kan cara menghitung rentang adalah skor tertinggi dikurangin skor terendah. Jadi ya kalau misalnya ternyata ada satu individu dengan skor yang paling tinggi, itu memang kayaknya mencuat, dan skor paling rendah itu paling mencuat. Tapi kalau kita bicara tentang standar deviasi, varians, kemudian bahkan mean, sekalipun itu nilai atau skor peserta secara individu tidak akan dibahas secara individu, tidak akan dibahas secara spesifik. Baik, kalau begitu dari pembahasan tentang tugas utama dalam pengukuran ini, artinya kan kita bisa menyimpulkan bahwa tadi ada semacam sistem penilaian yang akan kita lekatkan dan kita pahami sebelum kita menentukan sebuah pengukuran objek psikologi tertentu. Nah, oleh karena itu, sifat-sifat sistem bilangan abstrak itu harus kita pahami, karena kita mau nggak mau akan bersentuhan dengan sistem penilaian. Ada 4 sifat sistem bilangan abstrak. Yang pertama, identitas. Yang kedua, besaran atau magnitude. Yang ketiga, interval yang sama. Dan yang keempat adalah nol mutlak. Keempat ini nanti akan menentukan jenis skala pengukuran apa yang akan kita gunakan dan jenis skala pengukuran apa yang akan kita terapkan pada skala atau kuesioner yang kita berikan dalam penelitian. Yang pertama kita bahas dulu identitas. Setiap angka itu pasti akan memiliki sebuah properti identitas. Intinya begitu. Satu, itu adalah menunjuk identitas yang menggambarkan kedudukan sebuah objek yang bukan 0 dan bukan 2, tapi 1. Bahkan 0 sekalipun adalah sebuah identitas. Nah, yang kedua adalah besaran atau magnitude. Jadi,
setiap nilai itu memiliki sifat bawaan dari yang rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Jadi ini akan menentukan makna skor dari nilai yang kita adopsi. Nah, yang ketiga adalah interval yang sama. Jarak dari satu nilai ke nilai yang lain itu sifat yang ketiga diharapkan sama. Jadi jarak antara 1 ke 2 dengan 2 dan dengan 2 ke 3 itu sama. Yang keempat adalah nol mutlak, absolute zero. Artinya nol yang didapat atau nol yang kita adopsi itu memang nol yang sesungguhnya. Tidak ada properti atau tidak ada objek sosial, objek psikologi yang diukur. Jadi kalau misalkan saya mengukur tinggi badan dan menggunakan sentimeter, ketika ternyata saya menemukan bahwa ada satu objek yang tingginya 0 cm, artinya ya tidak ada tinggi. Tapi kalau misalkan saya menganggap 10 cm, ya itu terlihat jelas antara 0 ke 10. Atau saya bilang, saya mengukur pendapatan, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000, dan ada yang mengatakan tidak memiliki pendapatan sama sekali, artinya 0. Nolnya mutlak. Kalau dia bilang 0 pendapatan, 0 rupiah, ya artinya memang adalah 0 rupiah, bukan 0 rupiah itu sama dengan pendapatan di bawah rata-rata, misalkan. Tidak. Jadi, balik lagi, ada 4 sifat sistem bilangan abstrak. Yang pertama adalah properti identitas. Setiap angka itu memiliki identitas. Yang kedua, besaran. Sifat bawaannya dari besar ke kecil. Kemudian interval yang sama, jarak dari satu unit ke unit yang lain itu diharapkan sama. Dan yang terakhir adalah nol mutlak, bahwa kehadiran nol itu menunjukkan ketiadaan sebuah objek tertentu. Baik, kemudian kita masuk ke dalam skala pengukuran. Berhubung kita sudah memahami tentang 4 sifat sistem bilangan abstrak, maka kita masuk ke dalam skala pengukuran. Nah, ini Stevens tahun 46 dan 57 mengklasifikasi variabel ke dalam kategori nominal, ordinal, interval, dan rasio berdasarkan keempat sifat bilangan abstrak tadi. Nah, yang nominal itu hanya memiliki, ini saya menggunakan kursor ya, yang nominal ini hanya memiliki properti identitas. Jadi biasanya angka 1 itu hanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kategori objek tertentu, kategori jenis kelamin, kategori agama. Jadi misalkan angka 1 itu untuk perempuan, 2 itu laki-laki, tidak berarti kemudian 1 lebih kecil dari 2 atau 2 lebih besar dari 1, tapi itu hanya untuk menunjukkan identitas. Ya. Jadi saya bisa aja menggunakan jenis kelamin, pria 10, wanita 8. Bisa aja, karena 8 dan 10 itu hanya untuk menunjukkan identitas. Agama juga sama. 1 Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Konghucu. Nah, 4 itu tidak berarti lebih besar atau lebih baik, atau 1 itu paling buruk, tidak. Itu hanya untuk menunjukkan identitas. Itu klasifikasi yang pertama, nominal, hanya memiliki properti identitas. Klasifikasi yang kedua kita sebut dengan ordinal. Ada 2 properti yang dia miliki. Yang pertama adalah identitas, dan yang kedua adalah besaran, magnitude-nya. Jadi kita pahami bahwa besaran ini merujuk pada sifat bawaan angka itu sendiri. Jadi contoh dari skala pengukuran ordinal itu misalkan kelas sosial ekonomi. Angka 1 itu sosial ekonomi rendah, angka 2 sosioekonomi menengah, angka 3 sosioekonomi tinggi, misalkan. Atau ranking kelas 1 itu lebih tinggi dibandingkan ranking 2, dan seterusnya. Jadi angka 1-nya bisa berbalik sebetulnya, bukan yang tadinya angka 1 lebih rendah dari 2, bisa saja angka 1-nya sekarang menjadi lebih tinggi
Cuman yang paling penting yang kita lihat adalah identitasnya. Ada angka 1 menunjukkan juara, angka 2 menunjukkan mungkin finalis atau juara 2, tapi angka itu menunjukkan identitas, dan yang satunya lagi ada besaran bahwa angka 1 lebih baik dibandingkan angka 2. Bicara ranking kelas ya. Nah, tapi kan beda kalau misalnya kita balik lagi ke skala nominal, mau diputar-putar, oh agama Islam 10 deh, Kristen Katolik 20. Ya terkesan kayaknya gede gitu ya jaraknya, tapi sebenarnya tidak ada jarak, dan kemudian 10-20 itu tidak ada makna psikologis yang berarti, itu hanya sebagai identitas. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam interval. Skala pengukuran interval ini memiliki ketiga properti. Identitas ada, besaran ada, dan jarak interval yang sama. Tentunya jarak interval yang sama ini secara hipotetis ya, secara teoretik. Contoh, skor tes, kepribadian, sikap sosial. Kalau misalkan saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, 1 sama dengan sangat negatif, 5 sama dengan sangat positif, maka ada identitasnya, angka 1 artinya apa tadi? Sangat negatif. Ada besarannya, angka 1 tentunya lebih kecil dari angka 2, lebih negatif dari angka 2, dan jarak interval yang sama. Jarak dari sangat negatif ke negatif itu sama dengan jarak dari negatif ke netral, misalkan di angka 3. Nah, yang terakhir adalah skala pengukuran rasio. Ini punya keempat-empatnya. Ada identitas, besaran, jarak interval yang sama, dan nol yang mutlak. Tadi berat badan, tinggi badan, apalagi ya, bukan pendapatan, tapi jumlah uang di kantong saat ini misalkan, atau di dompet, atau kemudian jumlah alfabet, itu ada nol yang mutlak kan. Ketika dibilang nol itu menunjukkan ketiadaan sebuah objek psikologis atau objek sosial tertentu. Nah, ini di baris ketiga ini bicara tentang operasi matematiknya. Kalau nominal tidak ada, kalau ordinal kita menggunakan rank order, kalau interval kita menggunakan penambahan, pengurangan, min, dan rasio ini bisa penambahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Oke, ini berkaitan nanti dengan jenis statistik yang akan dipakai. Tidak akan kita bahas minggu ini, tapi setidaknya menjadi bekal buat nanti di kelas statistik, sekaligus juga di pertemuan yang akan datang. Oke, kita sekarang lanjut ke mengukur dan manipulasi variabel. Ya, mengukur dan manipulasi variabel. Saya mulai dulu dengan kesalahan dalam pengukuran. Kita harus membayangkan dalam meskipun kita sekarang sudah paham, oke, sekarang saya tahu ada sifat-sifat bilangan, dan mengukur ini harus memikirkan tentang skala pengukuran. Oke, tapi kita juga harus punya semacam rambu-rambu. Kita harus paham bahwa dalam melakukan aktivitas pengukuran, kita bisa terjebak dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau kita tidak hati-hati dalam menentukan batasan apa yang diukur, maka kita nantinya jadi campur aduk nilai pengukurannya. Contohnya, saya ingin mengukur berat badan. Oke, tapi berat badannya ada yang diukur ketika dia lagi sambil senderan di dinding, ada ketika dia sambil menggunakan sepatu, atau ketika ternyata dia ngantongin banyak barang di kantong celananya. Nah, berhati-hati dalam menentukan batasan pengukuran. Bukan batasan, caranya, prosedur pengukuran. Dan yang kedua adalah batasan pengukuran. Apa yang mau diukur sih sebetulnya? Jangan sampai ketika saya bilang berat badan itu juga
berat badan adalah mengukur berat badan seorang individu, tapi jangan ternyata ada seseorang juga sambil menggendong kucingnya misalkan, atau binatang peliharaan lainnya. Bukan hanya itu melanggar prosedur pengukuran, tapi juga batasannya. Batasannya adalah individu, bukan satu individu yang diukur, bukan 2, 3, atau dengan binatang peliharaan, gitu. Jadi berhati-hati dengan prosedur dan batasan. Oleh karena itu, di poin kedua, kami mengajukan solusinya adalah perhatikan definisi operasional, dan yang kedua adalah evaluasi pengukurannya. Definisi operasional adalah definisi variabel dalam istilah prosedur yang digunakan untuk mengukur dan atau memanipulasinya. Kata manipulasi di sini memang terkesan sedikit mencengangkan, tapi sebetulnya manipulasi di sini konotasinya netral, tidak negatif, tidak positif. Kata manipulasi di sini artinya secara psikologis kan banyak objek psikologis kan hampir semuanya itu bukan sesuatu yang bisa diukur secara kasat mata. Misalkan kepribadian seseorang itu kan tidak bisa diukur oleh kasat mata. Oleh karena itu kan kita dengan tanda petik kita memanipulasi. Jadi kita membuat semacam batasan teoretik tentang apa itu kepribadian dengan beragam jenisnya. Kemudian kita menerjemahkannya ke dalam definisi operasional. Kita mengoperasionalkan definisi konseptual tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses membuat definisi operasional atau memanipulasi sebuah variabel. Itu, jadi bukan memanipulasi dalam artian yang negatif ya, dalam artian kalau misalkan hasilnya jelek terus kemudian kita manipulasi supaya tampil baik, bukan itu. Tapi lebih kepada bagaimana sesuatu yang tidak bisa kita ukur oleh kasat mata bisa kita tetap ukur, dan sebisa mungkin itu sifatnya tetap objektif. Tentunya saya tidak mau berdebat dalam istilah objektif subjektif dalam ini ya, secara filsafat, tapi saya ingin membatasi perdebatan ini, objektif ini dalam kaidah ilmiah. Kita balik lagi ke minggu pertama. Kaidah ilmiah itu adalah ya kaidah-kaidah yang sifatnya logis, kemudian hard-based evidence-based, jadi penalaran harus jalan, logis, tapi juga buktinya harus ada. Itu kaidah ilmiahnya. Nah, inti dari definisi operasional apa? Yaitu adalah membawa abstraksi teoritis ke tingkat empiris. Kemudian yang terakhir, kita mengevaluasi pengukuran. Ada 3 faktor penting dalam evaluasi tersebut. Yang pertama ada reliabilitas, dan nanti kita akan bahas validitas. Ya, kita bahas dulu yang pertama, reliabilitas atau keandalan. Ukuran yang baik memberikan hasil yang konsisten, terlepas dari siapa yang melakukannya. Ini penting. Jadi terserah teori dari mana, alat ukurnya siapa, selama memang itu telah ditunjukkan memiliki tingkat reliabilitas, tingkat keandalan yang baik, maka harusnya bisa kita pakai. Meskipun tentunya dalam konteks penelitian kita bisa jadi kita harus tetap melakukan uji reliabilitas. Nah, ada 3 jenis reliabilitas. Yang pertama, iterator reliability, reliabilitas antar penilai. Jadi kita bisa biasanya mengundang penguji yang cukup ahli, kita menyodorkan alat ukur yang akan kita pakai, kita minta mereka untuk menilai apakah masing-masing item baik atau tidak. Kalau ternyata setelah di scoring dan dikorelasiin cukup tinggi antara hasil penguji pertama dengan penguji 2, ya artinya iterator reliability yang tinggi. Yang kedua, test retest reliability. Jadi kita melakukan sebuah pengujian dengan menggunakan satu instrumen yang sama tapi pada 2 waktu yang berbeda. Lagi-lagi kalau korelasinya tinggi antara hasil pengujian pertama dengan yang kedua, maka kita anggap test retest reliability-nya tinggi.
Dan yang ketiga adalah konsistensi internal. Ini yang kita sebut dengan teknik Alpha-Kronbach. Kita ingin sebuah alat ukur dikatakan baik ketika item-itemnya berkorelasi secara statistik dengan item yang lain atau dimensi dalam alat ukur tersebut atau aspek dalam alat ukur tersebut berkaitan dengan aspek-aspek yang lain dalam definisi variabel. Itu tentang reliabilitas. Mengapa penting? Jika pengukuran tidak handal, penelitian tidak dapat menghasilkan informasi yang berguna. Tentunya, jangan sampai kita menggunakan satu alat ukur, hari ini diuji hasilnya X, tiba-tiba 1 minggu lagi diuji hasilnya Y. Padahal tanpa ada treatment tertentu. Kurang lebih respondennya sama, kemudian juga tidak memiliki sebuah perubahan pengalaman hidup yang drastis. Artinya ada sesuatu. Nah, apa yang menunjang reliabilitas? Ketepatan dan kejelasan definisi operasional. Peneliti mengikuti definisi operasional. Definisi operasional baik, tapi ketika ternyata dituangkan ke dalam item tidak konsisten, ya jadinya bagus juga. Dan jumlah observasi independen yang menjadi dasar skor. Artinya jumlah observasi independen itu merujuk pada item. Kalau item yang terlalu dikit juga tidak baik. Kalau terlalu banyak juga jadinya membuat individunya lelah, respondennya lelah. Oke, yang kedua adalah jarak atau rentang efektif. Pasti berkaitan dengan pengukuran, harus berhati-hati dengan attenuation effect. Jadi, kalau ini merujuk pada pembatasan jangkauan skala. Kalau misalkan kita rentang skornya kita buat cukup pendek, artinya kita kayak punya floor effect. Jadi tuh kita merendahkan mungkin skor-skor yang tinggi, individu dengan skor yang atau kecenderungan skornya tinggi. Tapi kalau misalkan ternyata kita juga menggunakan skor, ada yang namanya ceiling effect, bisa jadi alat ukur kita itu mengukur sesuatu tapi mengukur misalkan saya beri contoh ini ya, beri contoh yang skala pengukuran rasio. Bayangin kita ingin mengukur gajah tapi kita menggunakan timbangan manusia misalkan. Nah, tentunya kan itu ada attenuation effect. Yang harusnya timbangannya atau alat ukurnya untuk misalkan 10 kg sampai 100 kg rentangnya gitu. Terus kemudian tiba-tiba kita menginvestigasi variabel pada responden yang memiliki berat badan di atas 80 atau 100. Maka hasil pengukurannya tidak akan akurat. Jadi kalau kita mau menerapkan sebuah sistem pengukuran, pastikan intinya adalah kita tidak terlalu kecil rentangnya, tapi juga tidak terlalu tinggi, sehingga glass ceiling efeknya bisa dihindari, floor efeknya pun bisa dihindari. Pastikan alat ukur yang kita pakai memang relevan dengan variabel dan responden yang akan kita uji. Nah, yang terakhir adalah validity atau keabsahan. Keabsahan ini merujuk pada kepastian bahwa alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur satu variabel memang mengukur variabel tersebut. Jadi kalau timbangan memang betul-betul mengukur sebuah ukuran berat. Jangan kita menggunakan timbangan untuk mengukur tinggi badan misalkan. Nah, itu bicara tentang validitas. Nah, derajat validitas berkisar dari tidak ada sampai yang paling sempurna. Koefisien korelasi R-square atau rank Spearman biasanya digunakan untuk mengukur tingkat validitas. Jenis validitas ada dua, yaitu predictive validity dan yang kedua adalah concurrent validity.
Predictive validity artinya kita bisa memprediksi ketika dia nilai bagus di nilai IPK bagus itu akan memprediksi performa kerja dia, itu predictive validity, atau concurrent validity. IPK yang bagus berkaitan dengan nilai ujian yang bagus misalkan, atau IPK yang bagus berkaitan dengan nilai sidang tesis atau skripsi yang bagus. Nah, itu tentang validitas. Kesimpulannya, ketiga faktor di atas, reliabilitas, rentang skor, dan validitas, dimaksudkan agar peneliti dapat mencapai objective measure. Lagi-lagi, pengukuran objektif dalam konteks kuantitatif ini yang sifatnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Sebuah quote, suatu ukuran tidak dapat dikatakan valid jika tidak dapat diandalkan. Betul, tetapi suatu ukuran dapat diandalkan tanpa harus valid. Artinya apa? Sebuah alat ukur bisa reliable namun tidak valid. Tapi alat ukur dikatakan valid artinya sudah pasti dia reliable. Terima kasih.